Kurang semangat, Kak. Sekali lagi, apa kabarnya di minggu ini? Puji Tuhan, semuanya luar biasa. Oke, sebelum memulai ibadah gabungan kita, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Seperti fajar yang bersinar di setiap pagi, janji Tuhan selalu setia menuntunku. Itu dia adik-adik, hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah gabungan kita. Kita angkat satu pujian yang berjudul Hari ini harinya Tuhan. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Biar lebih semangat lagi, kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat baik kepada kita, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik.
selamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, jangan duduk dulu. Adik-adik masih bangkit berdiri. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Dalamnya Hatiku. Baik, sekarang tiba waktunya kita untuk persembahan nih. Sebelum kita persembahan, kita pertama siapkan amplopnya dulu. Ini. Lalu, kalau sudah siapin amplop, kita tulis pertama hari, tanggal, bulan, dan tahun minggu ini. Sudah tulis? Sudah? Nah, kalau sudah siapin amplop, sudah kasih hari, tanggal, bulan, dan tahun, kita simpan dulu amplopnya, kita mau berdoa. Ayo, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selagi kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati, Sepanjang Hidupku Diberkati. Oke, musik! Berkati
dimanapun kalian berada. Terima kasih ya sayang ya. Pada minggu ini kalian sudah menyempatkan diri kalian untuk mengikuti ibadah hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Keren, itu anak-anak Tuhan. Selalu ingat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya sayang ya. Terima kasih Kak Esther ucapkan juga buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Yola, ada Kak Dea, dan Kak Talita. Semangat melayani kakak-kakak. Kalian luar biasa. Baiklah adik-adik, ada informasi terkait seksi pelayanan anak dalam rangka menyambut Hari Anak GKE. Kalian mau tahu apakah itu? Kita simak yuk videonya berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kester harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham diuji, terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22, dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin terdapat di Lukas pasalnya yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah adik-adik, itu dia informasi terkait lomba yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Anak. Bagi kalian yang sudah siap foto ataupun videonya, tidak usah nunggu tanggal 15. Kirim aja langsung ke WA-nya Kak Esther. Oke? Kak Esther tunggu ya. Jangan takut, jangan ragu. Kita buktikan kalau anak-anak GKE itu adalah anak-anak yang luar biasa. Oh iya adik-adik,
tidak lupa juga loh Kak Esther dan kakak-kakak yang lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun mulai dari hari ini sampai tanggal 18 Juli 2020. Yeay! Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tetap setia dan semakin dewasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baik adik-adikku semua, tidak lupa Kak Esther selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan untuk kita semua sayang ya. Jangan lupa menggunakan masker apabila keluar rumah. Hindari dulu kerumunan orang banyak ya sayang ya. Dan jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga olahraga yang cukup. Jangan selalu bergadang. Oke sayang ya. Jangan lupa juga kita semua saling dukung doa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan yang normal. Oke sayangnya, ya baiklah sekarang Kak Esther akan mengajak kita semua untuk beribadah di kelas masing-masing, baik kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Nya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan padaku kekal selamanya. Selamat pagi adik-adik. Lebih semangat lagi dong. Selamat pagi. Ya, gimana nih? Sudah siap nggak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada minggu ini, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Sudahkah kau dengar undangan Injil? Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa Tuhan mau panggil. Turutlah perjamuan Tuhan. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Jangan tolak, mari segera datanglah. Meski dosamu tak terhingga, darah Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ampunkan dosamu selamanya. Marilah, marilah. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Orang yang berdosa serta percaya. Turutlah perjamuan Tuhan. Turutlah perjamuan Tuhan. Nah, baik adik-adik bisa duduk kembali di tempatnya karena kita mau berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada minggu ini. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan bimbing kami supaya kami dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus, agar dapat berguna bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, nah sebelum kita masuk ke dalam cerita yang akan dibawakan pada minggu ini, kakak mau nanya dulu nih, kalian ada yang pernah masuk ke dalam tempat atau gedung yang mewah tidak? Iya, misalnya kalian ke hotel atau kalian ke acara gitu, gedungnya mewah sekali, pernah nggak? Nah, pada saat kalian di dalam gedung itu, adik-adik merasakan apa? Apakah adik-adik merasa bingung ngelihat sekeliling, atau adik-adik senang melihat sekelilingnya, atau bahkan adik-adik malah takut masuk ke dalam tempat itu? Di gedung yang mewah atau tempat yang mewah itu, adik-adik bisa menikmati apa aja? Kalau abang sih, ada waktu itu
ulang tahun teman abang di tempatnya mewah sekali. Di sana kalau abang nih ya, abang bisa menikmati makanan dan minumannya, cemilan gitu, gratis kok. Jadi kita bisa makan sepuasnya tanpa membayar satu pun uang. Jadi di situ abang senang sekali pokoknya bisa makan banyak-banyak. Nah, bila kita masuk ke dalam suatu tempat yang mewah, kita seringkali pasti awalnya bingung-bingung kan. Nah, abang juga pasti gitu. Kayak bingung dulu lihat sekeliling. Kemudian kita baru dapat menikmati hal-hal yang sangat indah di dalamnya, yang jarang kita lihat di tempat yang lain. Nah, pengalaman yang seperti adik-adik rasakan dan yang abang rasakan itu dialami juga oleh Musa adik-adik saat dia dibawa ke istana Raja Mesir. Nah, adik-adik pasti pada kepo kan gimana cerita minggu ini? Langsung aja kita dengar cerita minggu ini. Shalom sayangku kelas besar, apa kabar kalian? Ya, kembali lagi di sini Kak Esther yang akan membawa cerita pada minggu hari ini. Tema cerita kita minggu ini adalah Musa mencari saudara-saudaranya. Kalian bisa buka Alkitab kalian, kita akan membahasnya itu dari Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 25, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 20 sampai 29, dan Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Sudah? Alkitabnya sudah disiapkan, alat tulisnya sudah disiapkan juga. Apabila ada hal-hal yang penting kalian bisa catat sayang. Karena ini ceritanya bagus minggu ini, ada banyak informasi dan pengetahuan yang kita akan pelajari terkait dengan Musa. Ya. Baiklah, sekarang Kak Esther akan segera mulai ya. Kita fokus, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Baik adik-adik, tentunya adik-adik sudah mendengarkan cerita yang telah dibawakan oleh Kak Cia minggu lalu. Sekarang untuk mengingat cerita minggu lalu, Kak Esther ada beberapa pertanyaan supaya kalian bisa mengingatnya kembali, supaya nyambung di cerita minggu ini. Kalau yang pertama, Kak Esther mau tanya, apa yang kamu ingat dari keluarga Musa? Ayo, kira-kira yang kalian ingat dari keluarganya Musa apa ya? Versi kalian saja. Lalu yang kedua, Kak Esther mau tanya, siapa nama orang tuanya Musa? Dan saudara perempuan, saudara laki-lakinya Musa. Ya, kan ada ya, kakak perempuannya siapa dan kakak laki-lakinya siapa. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana nasib Musa waktu ada perintah dari Firaun? Adik-adik pasti tahu ya, kira-kira perintah apa tuh kemarin minggu lalu perintahnya Firaun? Bagaimana nasibnya Musa dengan adanya perintah dari Firaun tersebut? Yang berikutnya, siapa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa? Kalian pasti tahu kan? Yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa siapa? Siapa yang dipakai Tuhan? Ayo. Yang terakhir, siapa yang masih ingat apa arti nama Musa? Oke, supaya lebih gampangnya kalian catat ya sayang ya, karena itu nanti bisa dibaca-baca. Itu adalah pengetahuan bagi kita semua. Musa diasuh dalam keluarga sendiri. Adik-adik, setelah Miriam tahu bahwa adiknya kembali diasuh oleh mereka, oleh ayah dan ibunya, dia kembali ke rumah dengan senang sekali. Dia mengabarkan berita itu kepada ayahnya, yaitu kepada Bapak Amran. Dia senang, ayah, adik kembali lagi, adik bersama kita lagi. Katanya begitu adik-adik. Tentu saja ayahnya bingung, ada apa? Bukankah bayi Musa sudah ditaruh di sungai Nil? Lalu Yokebed, ibunya Musa, menjelaskan kepada suaminya bahwa bayi Musa, anak mereka, telah diangkat sebagai anak oleh putri Firaun dan meminta Yokebed untuk mengasuhnya sampai dia besar nanti, ya kurang lebih sekitar umur 5 tahun, sudah lepas susu adik-adik, sudah disapih ya bahasanya. Lalu orang tua Musa saat itu sangat senang sekali. Dalam beberapa tahun
Mereka merawat Musa, mengasuh Musa. Di saat itulah mereka selalu mengajarkan Musa bagaimana cara berdoa, bagaimana cara menyembah Tuhan yang hidup, dan bagaimana cara mengasihi bangsa Israel. Ayahnya menceritakan pada Miriam, Harun, dan Musa tentang nenek moyang mereka, adik-adik, tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Juga tentang bagaimana Yusuf dijual ke Mesir, yang mengakibatkan sekarang bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel, ya adik-adik ya. Oke, dari cerita itu Musa banyak belajar tentang janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yang menjadi milik mereka selama-lamanya. Musa juga merasa bangga loh bahwa dia juga adalah cucu Abraham. Adik-adik, setelah kira-kira berusia 5 tahun, ibunya sadar sebentar lagi anaknya harus diberikan kepada putri Firaun. Karena itu, sebelum mereka mengantar Musa, ayah dan ibunya sudah berpesan kepada Musa, adik-adik. Dia mengatakan bahwa, Musa, tidak lama lagi kamu akan tinggal di istana bersama putri Firaun. Dia mengangkatmu sebagai anak. Tetapi nak, kamu harus ingat bahwa kamu adalah orang Israel, bukan orang Mesir. Dan kamu harus tetap menyembah Tuhan yang hidup ya nak. Jangan pernah melupakan Tuhanmu, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa kecil mengangguk-angguk kepalanya, menandakan dia mengerti. Kemudian ayah dan ibunya mengantarkan Musa ke istana Firaun. Musa sebagai anak putri Firaun. Nah, adik-adik, di sini Musa sudah hidup yang berbeda karena dia tinggal di istananya Firaun. Dia tidak pernah lagi adik-adik mendengar cerita tentang Abraham, Ishak, Yakub maupun tentang Yusuf. Dia juga nggak bisa lagi bermain dengan Harun kakaknya yang umurnya 3 tahun lebih tua dari Musa. Sekarang dia tinggal di istana adik-adik, ya, istana yang megah, penuh hiasan-hiasan yang indah. Tetapi sebagian dari hiasan-hiasan itu adalah patung-patung dewi yang disembah oleh putri Firaun dan orang Mesir. Coba adik-adik lihat nih. Nah, ada banyak ya, banyak sekali nih dewa-dewa yang disembah oleh putri Firaun dan orang Mesir. Nah, ya kan, banyak kan? Dan mereka juga mengajarkan Musa menulis huruf-huruf Mesir kuno yang sangat sulit adik-adik. Minggu kemarin sudah diceritakan oleh Kak Cia. Nama huruf Mesir itu adalah hieroglifa. Gurunya juga mengajarkan matematika, geografi, sejarah kuno, dan pelajaran lainnya termasuk agamanya orang Mesir. Musa juga belajar bahwa Raja Mesir itu dianggap sebagai dewa adik-adik, dewa yang harus disembah. Matahari dan sungai Nil juga harus disembah karena dianggap membawa kesuburan bagi tanah Mesir. Tetapi Musa tidak mau percaya kepada dewa-dewa yang diajarkan oleh gurunya karena dia sudah mengenal dan percaya kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, dan juga sungai Nil. Benar nggak adik-adik? Musa tahu bahwa hanya ada satu Allah saja yang harus disembah, dan dia tidak mau menyembah yang Allah yang lain. Musa terus ingat dan memegang apa yang telah diajarkan oleh ayah dan ibunya. Musa pergi mencari saudara-saudaranya. Adik-adik, waktu Musa sudah mulai dewasa, dia diserahin banyak tugas oleh Raja Firaun. Dalam melaksanakan tugasnya, Musa punya banyak pembantu adik-adik, karena dia kan seorang pangeran. Tetapi jauh dari lubuk hatinya, dia merasa tidak puas. Dia bertanya-tanya, apa tujuan hidupnya? Sebenarnya, aku ini bukan orang Mesir, pikir Musa. Aku kan lahir sebagai anak orang Israel, dan sekarang aku melihat orang Mesir menindas bangsaku dengan memperbudak mereka. Bagaimana aku bisa menolong mereka? Itulah yang menjadi pertanyaan dalam hatinya Musa, adik-adik.
Musa tinggal di istana sampai dia berumur 40 tahun. Lebih tua ya dari ayah kalian. Benar nggak? Iya. Lalu pada suatu hari dia membuat keputusan. Aku akan pergi dan mencari saudara-saudaraku bangsa Israel. Sore itu Musa keluar dari istana dengan tujuan ingin melihat keadaan orang Israel. Dia mulai berjalan sambil melihat-lihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya sampailah ia di salah satu tempat pembangunan. Di situ adik-adik, dia melihat bangsanya sedang bekerja keras. Hatinya sedih sekali. Mereka diperlakukan sebagai budak adik-adik yang harus kerja terus-menerus tanpa istirahat sedikit pun. Kalau ada yang berani berhenti kerja sebentar saja, pengawas Mesir itu adik-adik langsung mencambuknya. Dan di tempat itu Musa menyaksikan bagaimana pengawas Mesir memukul salah seorang pekerja Israel. Musa menjadi marah adik-adik. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau-kalau ada yang melihatnya. Lalu dipukulnya pengawas Mesir itu sampai mati adik-adik. Kemudian ia menguburkan orang itu di dalam pasir. Setelah itu adik-adik, Musa pulang ke istana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi hatinya berdebar-debar adik-adik. Kemarahan, ketakutan, dan frustasi menguasai hatinya. Betapa inginnya ia membela bangsanya. Musa tidak dimengerti oleh saudara-saudaranya. Adik-adik, hari berikutnya Musa kembali jalan-jalan melihat orang Israel yang sedang bekerja. Hari ini ia tidak melihat orang Mesir yang memukuli orang Israel. Tetapi ia malah melihat dua orang Israel yang sedang berkelahi adik-adik. Ia berusaha memisahkan mereka dengan berkata, Hei, mengapa kalian berkelahi? Bukankah kalian ini bersaudara? Tanpa diduga oleh Musa adik-adik, orang itu malah sangat marah. Ia mendorong Musa ke samping dan berkata, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim kami? Apakah engkau juga akan membunuhku seperti engkau telah membunuh orang Mesir kemarin? Waduh, Musanya kaget adik-adik. Kini Musa sadar bahwa orang-orang membicarakan apa yang dia lakukan kemarin. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak mengerti bahwa ia datang untuk membebaskan mereka. Dengan perasaan kecewa dan takut, Musa kembali ke istana. Ia tahu bahwa ia dalam bahaya. Kalau ia tidak segera pergi, Firaun akan membunuh dia adik-adik, karena Musa telah mengkhianati dia dengan berpihak kepada bangsa Israel. Musa melarikan diri. Malam itu juga adik-adik, Musa lari dari istana raja, meninggalkan semua miliknya. Ia pergi dengan sangat hati-hati. Jika ia berpas-pasan dengan serdadu Mesir, dengan segera ia menyembunyikan dirinya sampai serdadu itu lewat. Setelah tiba di perbatasan Mesir, barulah Musa merasa aman. Ia terus berjalan dan Tuhan memimpinnya sampai ke negeri Midian. Negeri itu terletak kira-kira 400 km dari Mesir adik-adik. Musa diterima dengan baik di rumah Yitro. Musa sudah di Midian. Dia telah bertemu 7 putri Yitro di sumur ketika mereka datang menimba air untuk kawanan domba-domba mereka. Yitro mengundang dia datang dan tinggal di rumahnya. Yitro memperlakukan dia dengan sangat baik, sebab Musa telah menolong para putrinya di sumur menimba air untuk kawanan domba mereka dan mengusir gembala-gembala lain yang jahat. Setelah waktu berlalu, ketika Musa telah setuju untuk tinggal dengan Yitro, Yitro memberikan putrinya Sipora menjadi istrinya, dan Musa menikahi Sipora. Sipora adalah seorang istri yang sangat baik. Dia telah menolong suaminya, Musa, dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya untuk misi ilahi untuk menyelamatkan anak-anak Israel dari perbudakan Mesir.
Sipora disebut seorang wanita Kus. Dan sebab wanita Kus, Miriam dan Harun, saudara perempuan dan saudara laki-laki Musa, tidak menyukainya. Dicatat dalam Bilangan pasal 12 ayat 1. Sipora, istri Musa, adalah juga seorang Midian dan seorang keturunan Abraham. Di dalam penampilan pribadinya, ia berbeda dari orang Israel oleh karena kulitnya agak gelap. Tetapi walaupun bukan orang Israel, Sipora adalah seorang penyembah Allah yang benar. Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 458. Selama Musa hidup di Midian dengan istri dan anak-anaknya, Allah mempersiapkan dia untuk melakukan misinya. Pengalaman Musa di Midian adalah sekolah kedua baginya untuk belajar banyak hal. Sebagaimana Musa belajar banyak hal sehingga memenuhi syarat untuk pekerjaan Allah, kita juga harus banyak belajar seperti Musa untuk bisa layak digunakannya. Nah adik-adik, selama Musa berada di Midian, bangsa Israel tetap tersiksa. Ya adik-adik ya, dia terus menderita di bawah penindasan bangsa Mesir. Meskipun Firaun yang satu sudah meninggal, lalu diganti lagi dengan Firaun yang lainnya, penderitaan bangsa Israel tidak berkurang adik-adik, malah semakin menjadi. Tetapi hanya ada satu hal baru, yaitu di dalam penderitaan bangsa tersebut, nah, bangsa Israel mulai berseru kepada Allah. Nah, Allah mendengarkan seruan mereka adik-adik dan sudah merencanakan suatu pelepasan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, di sini kalian bisa lihat ya peta perjalanan Musa dari Mesir menuju ke daerahnya orang Midian yang hidup sebagai penghuni di padang gurun. Ya, betul. Mereka mendiami daerah itu sampai ke dekat Laut Mati adik-adik ya. Dan disitulah di dekat Gunung Sinai Yitro dan keluarganya tinggal. Adik-adik, dari cerita yang sudah Kak Esther sampaikan tadi, ada beberapa pilihan yang Musa buat untuk dirinya. Kira-kira adik-adik tahu nggak mengapa pilihan itu dibuat oleh Musa? Yang pertama itu adalah mengapa Musa pergi untuk mencari saudara-saudaranya. Kira-kira mengapa ya? Ya, kalau yang kedua kira-kira mengapa Musa itu berani membunuh pengawas Mesir? Ayo, dari cerita Kak Esther tadi, kira-kira menurut adik-adik ya, ini menurut adik-adik saja, kok Musa itu berani ya membunuh pengawas Mesir? Dan yang ketiga pilihan Musa, mengapa Musa itu melarikan diri dari istana Firaun? Ada semua kan dari cerita Kak Esther tadi? Ya, kalian jawab di buku kalian sesuai versi kalian. Mengapa Musa membuat ketiga keputusan itu? Pasti. Nah, sekarang Kak Esther mau ngajak kalian kita bermain huruf hieroglifa yang digunakan oleh bangsa Mesir saat itu. Nah, ini ada gambarnya. Sreng. Oke adik-adik, di situ ada gambar. Kira-kira kalian tahu nggak ya arti daripada gambar tersebut? Ayo. Ini adalah tulisan yang dipakai bangsa Mesir, terdiri dari gambar-gambar dan huruf adik-adik. Untuk hal yang berhubungan dengan agama, lebih banyak digunakan gambar daripada huruf. Oke, yang ini kita bisa umpamakan itu sebagai istana Raja Mesir. Matahari yang ada di atasnya merupakan tanda Firaun sebagai dewa. Yang kedua, itu adalah gambar, iya betul, pedang. Itu merupakan tanda pembunuhan. Musa telah membunuh, karena itu ia takut dibunuh ya. Oke, yang ketiga, kira-kira itu gambar apa ya? Iya betul, itu gambar pengungsi. Yang
Pada saat itu Musa melarikan diri ke daerah Midian, betul. Terus yang ini tanda apa ya? Ya, itu sebagai tanda arah yang menunjukkan bahwa arah yang dituju Musa yaitu ke timur. Nah, kalau yang gambar ini adalah menggambarkan rumah Yitro. Rumah Yitro di mana Musa tinggal selama 40 tahun. Oke sayang. Dan yang terakhir ini gambarnya adalah Musa menjadi gembala domba. Oke, asik ya adik-adik ya. Kita tadi sudah belajar sekilas tentang huruf hieroglifa yang berupa gambar-gambar. Karena memang huruf hieroglifa itu terdiri dari gambar dan huruf. Oke sayang ya. Baik adik-adik, itu adalah cerita ke Ester minggu ini. Selanjutnya kita masuk ke ayat hafalan. Silakan disimak. Sering. Sebelum kita pulang, kita mau lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu Tuhan datang di hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada minggu ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang Kau sampaikan pada kami pada minggu ini dapat menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin melaksanakan dan menjalankan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tolong Kau jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini dan minggu-minggu ke depannya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti wajah